Mohon izin memperkenalkan, nama saya Andi Widi Santoso, mahasiswa Universitas Pancasila Bekasi, semester 3, program studi manajemen NIM 289215079 akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah pemasaran dan promosi dengan dosen Bapak Markanda Situhang MPD. Adapun judul Turbo Marketing. Sebelum kita masuk ke materi, kita wajib tahu apa itu turbo marketing. Turbo marketing adalah bagian dari strategi pemasaran. Untuk penetrasi bisnis, terdapat beberapa strategi dalam turbo marketing. Turbo marketing ini pertama kali digagas oleh Philip Kotler melalui artikelnya di dalam The Journal of Business Strategy dengan judul Turbo Marketing 12 Time Conversion. Sedangkan turbo marketing sendiri dikonsep merupakan konsep baru dalam dunia marketing, yaitu pemasaran yang mengendaki layanan tercepat bagi konsumen. Kecepatan layanan, poin penting dari konsep ini yang merupakan tuntutan konsumen masa kini yang mendaki layanan cepat, fast drive. Konsep ini lahir karena adanya gejala pemasaran yang menuntut layanan tercepat bagi konsumennya. Jadi turbo marketing merupakan suatu gagasan, suatu ide yang baru dalam dunia pemasaran, di mana konsumen bisa cepat tanpa butuh waktu lama, bisa mendapat apa yang dia mau. Sedangkan konsep turbo marketing, konsep dari strategi turbo marketing adalah time compression, yaitu dengan cara menempatkan waktu atau mempersingkat waktu. Ya, saya ulangi. Konsep dari strategi turbo marketing adalah time compression, yaitu dengan cara memepetkan waktu, mempercepat waktu, mempersingkat waktu untuk memberikan layanan kepada konsumen secara tepat. Kemudian, apabila produk dibuat dengan kualitas baik, harga terjangkau, pelayanan yang baik, maka produsen yang memberikan pelayanan cepat terhadap konsumen akan memenangkan persaingan. Biasanya apabila ada perubahan, biasanya apabila ada perusahaan-perusahaan yang berhasil melakukan strategi mempersingkat waktu, maka dia akan terus berlari meninggalkan pesaingnya di belakang. Karena kenapa? Secara natural, orang yang lebih memiliki pelayanan yang cepat dan dilayani dengan ramah daripada produk yang pelayanannya tidak memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Ada pepatah yang mengatakan bahwa leader never rest, bahwa pemimpin tidak pernah berhenti untuk terus menciptakan inovasi baru. Pengusaha haruslah orang yang kreatif dan tidak pernah berhenti dan terus melakukan inovasi baru dalam mengembangkan produknya. Model strategi marketing. Model strategi lama yang mengharuskan terjadinya pertemuan dalam marketing sudah bergeser bertahap dan pasti. Apalagi di era milenial seperti ini, di mana bentuk-bentuk strategi marketing banyak. Ya, era-era milenial, era-era gadget, lewat sosial media. Pada gelombang pertama, persaingan marketing ditandai dengan produsen membuat strategi harga barang lebih murah dari pesaing dengan cara bekerja lebih efisien. Dengan gelombang kedua, ditandai dengan strategi produsen mendesain barang yang berbeda dan unik untuk membedakan dengan produk saingan dalam hal hiasan, style, bentuk rasa, dan sebagainya. Kemudian gelombang ketiga, produsen membuat barang semakin hari semakin baik, seperti yang diterapkan oleh produsen Jepang dengan konsep Total Quality Control, TQC, Quality Control, QC, dan menjadikan kebutuhan dan keinginan dari konsumen sebagai patokan. Gelombang keempat dimulai tahun 1990, di mana produsen memulai dengan strategi memproduksi, melayani, dan mengirim barang lebih cepat dari saingannya. Inilah yang dikenal dengan sebagai turbo marketing. Jadi era turbo marketing mulai menonjol sekitar tahun 1990. Turbo marketing versus turbo service. Dua sisi, dua mata keping. Turbo marketing berkaitan dengan turbo service karena kedua hal ini berorientasi kepada pelayanan secara cepat terhadap konsumen. Sedangkan turbo service
berkaitan dengan pelayanan terhadap konsumen baik, secara tatap muka maupun telepon. Jadi antara turbo marketing versus turbo service ini harusnya sama-sama berjalan, tidak bisa dipisahkan. Terdapat beberapa prinsip dalam komunikasi pelayanan terhadap konsumen, yaitu yang pertama, penggunaan kata. Gunakan kata yang jelas dan tidak membingungkan, dan pastikan lawan bicara mengerti apa yang Anda sampaikan. Yang kedua, penggunaan suara. Bicara dengan jelas, efisien, dan ramah. Yang ketiga, penggunaan bahasa tubuh. Gunakan bahasa tubuh seperti gerak mata, tangan, kepala dengan baik tanpa kaku, dan menyenangkan. Perusahaan yang menerapkan sistem turbo marketing. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem turbo marketing, strategi turbo marketing dengan berusaha menekan waktu sehingga perusahaan lebih unggul dalam hal yang pertama, proses produksi lebih cepat sehingga konsumen tidak menunggu lama. Contoh kereta ekspres. Ya, kereta ekspres sekarang ada yang hanya berapa jam, berapa menit sampai. Ya, contoh yang sudah dibangun kereta cepat, rencananya di awal tahun 2003 di tahun-tahun 2003 akan difungsikan dari Jakarta ke Bandung cuma 45 menit. Yang sekarang dari Jakarta ke Bandung 1 jam 10 menit. Kemudian celat kilat khusus, dulu hanya ada kantor pos tercatat, ya sekarang sudah banyak sekali perubahan-perubahannya. Kemudian produk mobil terbaru tidak perlu inden, jadi kita tidak perlu memberi produk-produk mobil yang kita mau, kita sukai, dari warnanya, dari modelnya, inden. Sekarang sudah tinggal kita datang ke showroom, kita pertanyakan kepada salesnya, kemudian diproses. Yang kedua, pelayanan lebih cepat sehingga lebih cepat hasilnya. Seperti foto kilat yang dulu kita harus menunggu 3 hari, 2 hari, sekarang cuma 30 menit Polaroid. Kemudian fast food, ya, masakan cepat, dan lain-lain masih banyak. Ini beberapa contoh dari penerapan sistem turbo marketing. Kelebihan dan kekurangan turbo marketing pasti ada. Ada siang, ada malam. Begitu juga dengan turbo marketing. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya, kita kupas kelebihan pertama. Dapat meningkatkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Dengan adanya kecepatan kita, pelayanan kita yang bagus, pelanggan pasti akan setia menunggu kita. Yang kedua, sangat sesuai dengan gaya hidup masyarakat modern, membutuhkan serba mudah dan cepat. Ya, seperti halnya sekarang lah. Kemarin di era pandemi, kita belanja aja online, tinggal pencet, dipakai jari di HP sudah ada. Barang sehari 2 hari datang. Yang ketiga, bisa bersaing dengan kompetitor dari segi kecepatan pelayanan. Contoh, pada saat ini akan saya contohkan pada saat kita membeli barang produk di Tokopedia. Ya. Pada saat kita akan memilih check out barang, pasti akan diberikan layanan-layanan apa-apa aja yang, contoh ini. Ini kita akan beli sesuatu barang di Tokopedia. Nah, kemudian ada pilihan pengiriman, ada yang next day 24.000, reguler 17.000, kargo 40.000, dan ekonomi 14.000. Dan variasi untuk jasa pengirimannya, ada JNE, ada JNT, tinggal kita samakan aja. Kemudian kekurangannya, pasti membutuhkan biaya cukup mahal untuk membuat call center, terima pengaduan. Karena itu salah satu pelayanan kita kepada konsumen. Yang kedua, harapan pelanggan sangat besar untuk bisa mendapat pelayanan cepat. Ya. Karena setiap komplain dari customer, pelanggan kalau nggak kita sharing, nggak kita jemput bola, nggak kita tanggapi, pasti akan kemana-mana. Pasti, apalagi isu-isu ya diviralkan lah, kekurangan si A, kekurangan produsen ini pasti akan ramai, membuat kompetitor kita akan senang.
Jadi kesimpulan, kecepatan merupakan kekhasan untuk zaman ini. Zaman ini adalah zaman serba cepat, maka dalam sistem ekonomi yang turbulen dan tak pasti sekalipun, ya, butuh strategi. Ya, strategi ini adalah apa? Turbo marketing. Karena mengupas cara-cara memasarkan dan menanggapi keinginan pelanggan sehingga ia dekat dengan kita. Kecepatan merespon adalah kunci untuk menangguh hasil. Nilai-nilai turbo ini pantas diterapkan dalam kiprah apapun, termasuk dalam bisnis dan hidup. Apalagi dapat ini lebih terlihat ya tanda-tanda untuk mengarah ke strategi cepat, serba cepat, 4.0, istilahnya seperti itu. Menjadi keharusan bahwa lebih cepat daripada bersaing merupakan unsur penting dalam memproduksi, melayani, memasarkan, dan mengirimkan produk. Demikianlah presentasi dari kami sebagai bahan ujian akhir semester performance test mata kuliah pemasaran dan promosi. Terima kasih. Apabila ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.